Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat Bertu, berbagi tutorial dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu dan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu atau sahabat semuanya, kali ini nanti kita akan sedikit berbagi, yaitu bagaimana cara mendownload aplikasi poin pelanggaran siswa berbasis web dari aipelajar.com ya. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk memberi dukungan dengan memberikan komen ya, dengan like, dan silahkan untuk di-share apabila tutorial ini sangat bermanfaat. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mencari sebuah aplikasi untuk mencatat pelanggaran siswa Bapak Ibu yang berbasis web ya. Mungkin shortcut yang ada di aipelajar.com ini bermanfaat ya. Langsung saja bagaimana cara downloadnya dan cara mengaplikasikannya di hosting ya, di hosting. Jadi nanti bisa secara online. Yang pertama, nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi di webnya aipelajar.com. Setelah itu nanti silahkan dicari postingan yang download aplikasi poin pelanggaran siswa ya, atau nanti untuk linknya ini langsung bisa Bapak Ibu klik di link deskripsi daripada video ini ya. Ini dikembangkan oleh Pak Ade Haryanto ya. Mari kita ucapkan terima kasih nanti apabila Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini atau ingin mencoba ya. Di sini fiturnya ya, fitur yang ada di web aplikasi poin pelanggaran siswa itu ada menu admin ya, itu ada dashboard, ada tata tertib, ada pelanggaran siswa, ada kelas siswa, guru dan wali murid ya. Untuk menu guru nanti ada dashboard, ada input pelanggaran daripada siswa, sanksi pelanggarannya, pesan ya, terus ada wali murid, ada history. Terus untuk orang tua di situ ada pelanggaran siswa, ada guru, ada percakapan ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti cara instalasinya kalau menggunakan SAMPP ya, nanti bisa mengikuti cara instalasi di sini ya. Nanti demonya bagaimana bisa lihat video yang ada di dalamnya ya. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial atau mungkin panduan. Yang pertama, bagaimana mendownload aplikasi yang dari aipelajar.com ini. Selanjutnya mengaplikasikannya atau menginstal di hosting ya, kalau di hosting di sini kan belum ada. Oke ya. Di sini untuk passwordnya sudah ada, sudah dikasih tahu ya. Berarti ini alhamdulillah orangnya memang ikhlas untuk berbagi, dan alhamdulillah saya sudah memberikan komen. Oke ya, langsung saja. Nanti cara downloadnya ya, di sini untuk shortcutnya itu diklik ya, nanti akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Itu ditunggu ini biar apa itu kalau muncul tulisan seperti ini ya, click here to continue. Tapi sebelum klik ini silakan Bapak Ibu centang dulu ya. Setelah dicentang nanti silahkan diklik click here to continue ya. Nanti akan muncul dua tab ya. Kita kembali ke tab yang awal tadi di sini ya. Di sini kita tunggu
yang terakhir adalah kita klik get link ini. Ya, kita klik get link, nanti akan muncul lagi tab berikutnya. Yang kita ambil adalah yang ini. Ya, ini kita download. Ya, ini kita download seperti ini. Ya, nanti kita download sudah akan otomatis download di sampingnya sini. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, yang penting Bapak Ibu jangan di skip biar nanti tidak salah paham dalam pengaplikasikannya. Ya, seperti ini berarti untuk poin pelanggaran siswanya atau PPS RAR-nya ini sudah berhasil. Kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Kita ganti untuk yang database. Ya, yang database. Ya, nanti ini diingat-ingat untuk passwordnya, karena nanti untuk password database-nya adalah iPelajar ini. Oke, ini kita klik database-nya. Ya, kita klik database-nya untuk download. Caranya sama. Ya, kita centang. Setelah kita centang, kita tunggu di sini biar keluar klik here to continue. Kita klik, muncul lagi, kita kembali yang sini lagi, ya, yang awal tadi. Terus kalau sudah di sini kita klik get link. Oke, kita kembali lagi ke DB BPS, sama. Ini kita klik download lagi, nanti akan mendownload database-nya. Oke, ya, itu tadi untuk mendownloadnya. Ya, sekarang cara pengaplikasiannya sebelum Bapak Ibu mengupload ke database, ini kita tutup aja dulu. Ya, ini silahkan Bapak Ibu pindah. Contohnya ini saya Oke Bapak Ibu, selanjutnya setelah hasil downloadannya mungkin dipindah atau mungkin diamankan, ya, biar datanya terkumpul rapi. Di sini tadi ada BPS dan ada database PPS. Untuk database PPS ini tadi ada passwordnya. Ini kita coba untuk ekstrak. Ya, nanti akan ada passwordnya. Ini adalah passwordnya i_pelajar ya .com, sesuai yang ada di webnya tadi. Kita coba klik OK. Ya, nanti akan muncul seperti ini database-nya. Ya, kalau sudah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya atau menginstal ke hosting. Ya, silahkan Bapak Ibu buka hostingnya. Kalau yang belum pernah belajar tentang hosting, nanti silahkan untuk klik di deskripsi video, itu ada nanti bagaimana cara mendaftarkan domain, bagaimana cara untuk mendaftarkan hosting gratis untuk latihan, atau mungkin ingin beli langsung hosting. Ya, ini saya menggunakan hosting Niaga Hoster. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mencoba belajar tentang hosting, nanti silahkan untuk komen, atau mungkin bisa tanya-tanya lewat WA, nanti ada di deskripsi untuk nomor WA saya. Ya, di sini yang pertama, silahkan teman-teman itu membuka file manager. Ya, maaf, Bapak Ibu silahkan untuk membuat subdomain dulu.
ya kita buat subdomain, kita klik subdomain, ya klik domain, kita klik subdomain. Di sini kita masukkan subdomain di mana nanti yang kita panggil, karena tadi poin pelanggaran siswa atau PPS, contohnya kita buat PPS, ya PPS. Di sini untuk domainnya yaitu mtsn1ai.sca.id, ya. Kalau sudah ini untuk rootnya nanti PPS, kita klik create atau kita buat, ya. Ini kita membuat subdomainnya, ya. Kita tunggu pembuatan subdomain sudah berhasil, kita klik go back, ya. Setelah kita klik go back, subdomainnya sudah jadi, ya. Sekarang kita kembali ke menu sini, kita membuat atau kita upload file manajernya. Kita masuk ke file manager. Di sini kita masuk ke public HTML, ya. Kalau sudah masuk ke public HTML, nanti kita masuk ke folder yaitu tadi PPS. Kita masuk ke PPS. Oke, sudah kita upload file, ya. Terus kita pilih filenya, nah kita masuk ke tadi aplikasi web yang PPS, ya. Kalau PPS-nya masih dalam bentuk RAR, nanti silakan diubah ke bentuk zip, ya, ke bentuk zip. Ini sudah saya rubah ke zip, ya. Ini kita klik, kita open, kita upload, kita tunggu, ya. Ini sudah. Kalau sudah, kita kembali ke public HTML. Nah, ini untuk PPS, ya. Untuk PPS ini kita ekstrak, ya. Kita ekstrak di sini, ya. Kita ekstrak. Ekstraknya jangan berada di PPS, ya. Kita keluarkan dari maaf, ya. Oke, ekstraknya di sini kita klik ekstrak file, ya. Kita tunggu, setelah berhasil kita klik close, ya. Ini masih berada di dalam PPS, jadi public HTML-nya di sini sudah ada PPS, ya. Ini silakan nanti untuk dipindah, ya, dipindah, ya. Ini filenya ada di dalamnya lagi, ya. Berarti file ini kita blok, ya. Kita pilih move, kita pindahkan. Ini berada di public HTML yang PPS saja. Oke, kalau sudah kita klik move untuk pindah. Oke, sudah keluar. Jadi di public HTML di sini ada PPS. Nah, di sini sudah keluar file yang ada di dalam PPS-nya. Ini mungkin untuk PPS yang ini karena kosong. Ya, ini karena kosong. Ya, ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Ya, klik kanan. Di sini kita klik delete. Ya, ini kita centang untuk tidak dimasukkan di tempat sampah. Kita konfirmasi sudah hilang, sudah terhapus. Oke. Selanjutnya, kalau file webnya itu sudah diupload, ya, di file manager, kita kembali lagi ke cPanel, kita masuk ke database, ya. Kita membuat database-nya, ya. Kita buat contohnya di sini MySQL database, kita klik. Ya, kita membuat database-nya, ya. Kita buat PPS, ya. Contohnya PPS, poin pelanggaran siswa. Kita buat database-nya, create database. Oke, sudah berhasil. Kembali. Kalau sudah kita membuat database, kita membuat user, ya. Kita membuat
user. Ya, usernya kita buat sama saja PPS. Ya. Untuk passwordnya silahkan nanti dibuat PS Iga. Silakan untuk passwordnya ini ditulis ya. Nanti karena tidak kelihatan, pastikan antara password atas dan password bawahnya ini konfirmasi password ini sama. Nanti kalau sama tidak ada permasalahan di sini ya. Ini harus pas ya, jadi jangan sampai lupa ya. Kalau sudah, nanti kita buat usernya, create user. Oke, sudah berhasil usernya, kita kembali lagi. Oke, kalau sudah, di sini kita hubungkan antara database dengan usernya. Kita klik usernya untuk PPS tadi, kita klik lagi untuk database PPS. Ini kita hubungkan, kita klik add, silakan dicentang. Setelah kita centang, nanti akan semuanya. Kalau sudah, kita klik make change ya. Oke, kalau sudah di make change, sudah berhasil, kita kembali lagi. Oke, kalau sudah, kita baru upload file database ya. Kita masuk ke menu lagi di sini, kita pilih PHP My Admin. Kita klik PHP My Admin. Di sini kita pilih yang database PPS tadi. Oke, kalau sudah database PPS, kita masuk ke menu import. Di menu import kita pilih file atau choose file, kita pilih database PPS. Ini klik 2 kali, ini DB PPS. Kita klik, kita open. Oke, kalau sudah, kita klik go. Oke, ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, berarti untuk webnya poin pelanggaran siswa ya, yang sudah kita ini sudah bisa kita pps.mtsn1ae.schid ya. Coba kita panggil ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Kenapa di sini masih ada teksnya? Karena filenya belum kita hubungkan dengan database ya. Jadi tadi kita sudah membuat database, ini kita copy, yang ini kita copy, kita masuk di cPanel ya. Kita hubungkan database-nya. Untuk menghubungkan database, di folder public HTML, di PPS ya, di PPS, di sini PPS, kita masuk di admin ya. Di PPS kita masuk di admin. Di sini ada ada di PHP ya, di menu PHP, di folder PHP kita masuk ke konfigurasi. Ini kita edit. Nah, kita edit ya. Di sini untuk DB usernya ya, karena tadi kita buat sama DB database, nama database-nya sama ya. Kalau sudah sama, nah, tadi untuk passwordnya saya buat ini ya.
Untuk passwordnya saya buat ini. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Ya, passwordnya saya buat ini. Setelah itu pastikan untuk nama di bawah ini, ya, nama di bawah ini diubah, ya, diubah, yaitu nama subdomainnya tadi pps.mtsn1ae.sch.id. Jadi yang paling atas ini, ya, yang tadi localhost _pps, ya, karena ini berada di hosting, ini isikan nama daripada subdomain Bapak Ibu. Ya, kalau menggunakan XAMPP nanti ikuti yang ada di webnya iPelajar.com itu, ya. Ini yang menggunakan hosting saja. Kita ubah lagi. Untuk yang localhost ini sama, kita ubah. Yang localhost ini juga sama, kita ubah. Yang ini juga kita ubah, ya. Jadi yang sampai pps ini kita ubah sesuai nama subdomain. Oke, kalau sudah kita klik save change. Oke, kalau sudah klik save change, kita cek, ya, pps sudah, teksnya yang tadi sudah hilang. Ini berarti kita sudah bisa login, ya. Tadi di webnya, ya, kita cek lagi di sini, coba, ya. Untuk menggunakannya password adminnya, ya, ini username-nya admin, ya. Kita coba admin. Ya, ini juga admin, masuk sebagai admin, ya, pilihannya bagi admin. Kita klik login, ya, kita klik login. Oke, sudah berhasil masuk. Ya, tidak usah disimpan. Ya, berikutnya di sini untuk nama PPS-nya mungkin masih belum. Mungkin Bapak Ibu di sini untuk nama aplikasinya mungkin belum nama sekolah Bapak Ibu. Untuk mengubahnya di sini kita masuk ke menu admin. Kita masuk di PPS, kita masuk ke login, ya. Di sini untuk login kita edit, ya, kita edit lagi di sini untuk loginnya, ya. Ini untuk nama sekolahnya bisa diganti sekolahnya Bapak Ibu, contohnya MTSN 1 Indonesia, contohnya seperti itu, ya. Oke, kalau sudah, kita bisa save change. Oke, kalau sudah di save change, kita coba di sini. Nah, sudah berubah nama daripada sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu atau sahabat semuanya, kalau tampilannya seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu kembali lagi ke konfigurasi yang tadi. Untuk di sini ternyata kita kasih HTTPS, ya. Jadi silakan Bapak Ibu kasih HTTPS. Oke, kalau sudah
kita klik HTTPS, kita simpan. Ya, kita cek lagi di sini. Coba kita panggil pakai HTTPS. Oke, tampilannya sudah rapi seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk di sini kita login sebagai admin. Ya, untuk adminnya ya masih dengan nama ini Rino Oktavianto. Ya, cara mengubahnya bagaimana? Untuk mengubah admin, kita masuk di database. Ya, kita masuk di admin. Ya, kita ubah namanya ini. Mungkin ingin diubah nama Bapak Ibu. Ya, contohnya di sini kita centang, kita klik edit. Ya, mungkin diubah adminnya, namanya admin MTSN1 Indonesia, contohnya seperti itu. Atau mungkin diisi nama Bapak Ibu sebagai admin. Ya, ini maksimal 30 karakter, jadi spasi ini terhitung. Oke, untuk username sama passwordnya kalau mau diganti sumama admin 123, ini ditulis 123. Kalau sudah, ini kita go atau kita simpan. Ya, ini kita go, kita simpan sudah. Berarti nanti untuk username-nya bukan admin lagi, tapi admin 123 atau mungkin mau dibuat sendiri, silahkan. Ya, ini cara menggantinya. Kita coba, ini kita keluar dulu. Ya, kita klik sign out. Oke, coba kita masukkan admin, yang bawah juga admin. Login sebagai admin, kita klik login, tidak akan mau, password salah karena tadi sudah kita ubah. Kita jadi admin 123, bawahnya juga sama, admin 123. Ini admin. Kalau sudah klik login, kita sudah berhasil masuk. Ya, ini close, nggak usah disimpan saja. Ya, di sini admin MTSN1 Indonesia. Oke, selanjutnya di sini untuk pengisiannya. Ya, untuk pengisiannya nanti untuk adminnya nanti silahkan untuk mengisi mulai dari tata tertib siswa. Di sini tata tertib siswa ada kategori pelanggaran, ada kejahatan, ada kerajinan, ada kerapian, ada kesopanan. Nanti silahkan disesuaikan di madrasah atau sekolahnya Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti kalau seumpama kejahatan, kita mau menambah bentuk pelanggaran di kejahatan itu apa saja, kita klik bentuk kejahatan. Ya, contohnya 1, terbukti melakukan kejahatan. Kedua, dengan berkelahi dengan sekolah lain. Kita mau menambahkan bentuk pelanggaran di kategori kejahatan itu apa, kita klik bentuk pelanggaran. Ya, bentuk pelanggarannya apa, bobotnya berapa, ya bisa diketik. Ya. Jadi menambah untuk bentuk pelanggarannya lewat kategori pelanggaran. Terus nanti untuk sanksi pelanggaran, ya, sanksi pelanggaran di sini nanti kalau pelanggaran ringan itu bobot berapa sampai berapa, ya, nanti bisa di, ya, ini bobot pelanggaran 1 sampai 5 itu adalah peringatan lisan, dicatat dalam buku pelanggaran, kita tutup. Ya, ini kita edit bisa. Nah, di sini kriteria pelanggarannya apa? Ya, saya buat ringan 1, ringan 2. Ya, terus di sini ada batasannya. Ya, nanti rentannya. Kalau sudah, untuk membuat sanksinya biar berada di bawahnya, nanti di sini dikasih BR. Ya. Jadi kalau kita simpan,
Kalau kita lihat lihat sanksinya akan ada di bawahnya ini. Ini tadi ada BR-nya. Nah, terus nanti untuk pelanggaran siswa nanti akan muncul seperti ini kalau sudah siswa mempunyai pelanggaran. Ya, Bapak Ibu silakan nanti menambahkan kelasnya. Ya, ini karena di kelas SMK, berarti ini kelasnya contohnya kelas 10 RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kalau ingin dibuat untuk kelas FTS atau SMP, berarti ini nanti diubah. Kita hapus, ya, kita hapus bisa atau kita edit. Ya, kita edit. Contohnya di sini kelas 7, ya, karena kelas kita itu ada kelas 7A, 7B dan seterusnya. Ini contohnya saya buat seperti ini. Kelas 7A kita klik simpan. Ya, kalau sudah ini edit, ini kita buat kelas 7B. Oke, contohnya seperti itu ya. Terus yang ini kita edit 7C, kita simpan. Terus ini kita edit 7D dan seterusnya ya. Kalau nanti kelasnya ada kelas 8A, 8B, 8C, kita klik tambah ya, kelasnya contohnya 8A ya, simpan, nanti akan nambah di bawahnya ya. Ini untuk 7D dan 7A ini belum ada siswanya ya. Setelah diklik kelasnya sudah membuat ya, semua untuk menambahkan siswanya nanti silakan diklik contohnya kelas 7D ya. Ini kita klik lihat siswa. Setelah kita klik lihat siswa, kita tambahkan siswanya ya, siswanya kita tambahkan, contohnya NISN nya ini 21, 21, 23, 23, ada 10 digit ya, 22. Nama lengkapnya contohnya Andi Santoso. Alamat tempat lahir contohnya Surabaya. Nah, tanggal lahirnya contohnya 1498. Jenis kelaminnya laki-laki. Kalau sudah kita klik simpan ya. Nah, nanti kita klik simpan akan masuk ya. Di sini kita klik kelas ya, kelas 7D sudah ada satu, kita klik lihat siswa baru ini ya. Nanti kalau mau diedit silahkan diedit. Kalau mau menambahkan akun untuk wali muridnya, klik wali murid, kita tambahkan namanya wali murid siapa, terus username-nya apa, password-nya apa. Contohnya mau menambahkan wali muridnya Budiono ya, username-nya Pak Budi, password-nya Pak Budi. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berarti ini sudah ada nih wali murid nih ya. Nanti wali muridnya login sebagai wali murid ya, nanti wali muridnya login sebagai wali murid. Oke, berikutnya nanti Bapak Ibu yang sebagai admin silahkan membuatkan akun untuk Bapak Ibu gurunya. Contohnya di sini ada Pak Ahmad Zubaidi, username-nya Pak Obed ya. Nanti mau diedit silahkan ya. Kalau mau menambahkan akun guru, tinggal nambahkan tambah guru, namanya siapa, username-nya apa, password-nya apa. Kalau sudah diklik simpan. Nanti untuk wali murid ya, di sini sudah ada tadi untuk akunnya.
Oke. Selanjutnya untuk login sebagai guru ya, untuk login sebagai guru ini login sebagai adminnya sampai di sini. Sekarang kita login sebagai guru, tadi ada namanya Pak Obed ya, ini juga Pak Obed ya. Loginnya sebagai guru, kita milih sebagai guru. Kalau admin nanti tidak akan mau. Kita klik login sebagai guru ya. Loginnya seperti ini, tampilan di guru ya. Di sini tampilan di guru, nanti Bapak Ibu guru itu bisa menginputkan pelanggaran ya. Mau menginputkan, jadi kalau ada siswa melanggar, kita klik input pelanggaran, kita pilih kelasnya berapa, contohnya 7D. Namanya tadi Andi, kita cari ya. Kalau sudah muncul di sini Andi Santoso, maaf di sini Sanoso, kita centang, kita pilih siswa, kita klik selanjutnya. Kalau sudah di sini untuk Andi Santoso melakukan pelanggaran apa, contohnya kerajinan atau mungkin kerapian. Siswa tersebut mungkin bertato, berarti ini yang kita centang. Pelanggarannya adalah melakukan pelanggaran bertato. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, kalau sudah kita klik selesaikan, berarti siswa atas nama Andi Sanuso ini mempunyai pelanggaran bertato. Oke, kalau sudah, nanti untuk sanksi pelanggaran ya. Ini untuk melihat sanksinya, kalau ringan itu sanksinya apa bisa dilihat. Terus di sini untuk pesan ya, pesan kepada wali muridnya. Tadi wali muridnya apa, Andi Sanuso, itu Pak Budi, berarti klik Pak Budi ya. Nanti silakan untuk di klik kirim ya, untuk ke Pak Budinya. Terus ya, di sini untuk lihat wali murid ya, di sini tambahkan percakapan ya, nanti sama saja, kita klik tambahkan percakapan ya. Sudah berhasil ditambahkan percakapannya. Ya, kita contohnya Assalamualaikum. Kalau sudah, kita klik kirim. Oke ya, ini sebagai guru. Jadi untuk guru menginputkan pelanggaran untuk nama siswa ya, nanti bisa pesan ini untuk historinya ya, histori yang diinputkan oleh Bapak Ahmad Zubaidi. Oke, selanjutnya di sini kita coba masuk sebagai wali murid ya. Kita sign out ya. Kalau mau ganti foto untuk gurunya, silakan klik ganti foto. Ini kita sign out, kita masuk tadi Pak Budi. Nah, di sini kita passwordnya juga sama, Pak Budi. Nah, terus ini sebagai wali murid kita klik login. Ya, nanti tampilan di akun wali murid. Jadi di sini anaknya yang bernama Andi Sanuso ini melakukan pelanggaran, yaitu bertato ya, poinnya adalah 20. Terus di sini percakapannya tadi sudah ada percakapan
mungkin ini untuk fasilitas pesannya belum bisa digunakan ya. Oke, coba di sini kita keluar, kita login lagi sebagai admin 1 2 3. Ya Bapak Ibu, di sini mungkin Bapak Ibu ingin mengganti nama sekolahnya dan by adminnya siapa. Ya, ini ngeditnya berada di file admin. Di sini di main, ya, di main di sini silahkan diklik kanan, klik edit, silahkan diklik edit. Ya, terus di situ silahkan mencari nama daripada sekolah Bapak Ibu, nah, berada di bawah, dicari namanya ini Copyrex 2017. Ini nama sekolahnya, silahkan diisi nama sekolah daripada Bapak Ibu ya, contohnya MTSN 1 Indonesia ya. Terus ini by admin MTSN 1 Indonesia, contohnya seperti itu. Terus nanti untuk menuju ke link webnya, ini mungkin crashnya ini silahkan diisi link web dari pada linknya Bapak Ibu, contohnya https://www.mtsn1indonesia.sch.id. Nah, contohnya seperti itu. Nanti kalau sudah kita klik save change. Ya, kalau sudah di sini nanti kalau kita panggil sudah berubah copyright-nya nama madrasah daripada madrasah Bapak Ibu, baik adminnya atau mungkin nama yang membuat atau yang mengoperasikan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu atau sahabat semuanya mengaplikasikan poin pelanggaran siswa atau tata tertib siswa atau pencatatan poin siswa yang berbasis web yang dari iPelajar.com ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Semoga untuk channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.